Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang misteri yang akan terungkap, dan ini akan menjadi rahasia hidup kamu. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek bagaimanakah energi kamu yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada Nine of Wands. Jelas sekali. Di sini ya, saat ini ataupun dalam waktu dekat, sebentar lagi, aku ngelihat ada perubahan yang luar biasa kamu alami. Kenapa? Nah, ini mungkin misteri yang akan terungkap oleh kamu. Karena selama ini aku ngelihat kamu itu pernah mungkin berada di dalam kondisi kehilangan. Terus kamu merasa tidak pernah berhasil, kamu selalu gagal, kamu selalu tidak beruntung, ya. Mungkin ketemu dengan orang-orang, ternyata orang-orang tersebut hanya menipu kamu, memanfaatkan kamu. Ya, lalu kamu menyadari, walaupun terkadang kamu ngerasa sedih, kamu terkadang juga ngerasa, kenapa sih Tuhan gak sayang sama aku? Bahkan kamu juga sering merasa kayak ingin menyerah terhadap hal itu. Nah, ternyata misterinya apa? Ya, kamu itu kayak dijaga oleh Tuhan agar dijauhi dari orang-orang yang tidak baik. Ya, semua ini terjadi karena apa? Karena mungkin kebaikan-kebaikan kamu di masa lalu, ya ternyata saat ini efeknya ke kamu. Di saat ada orang yang ingin menyakiti kamu, di saat kamu kehilangan sesuatu, ya ternyata di situ kamu memiliki kesempatan untuk memiliki yang terbaik, yang lebih baik lagi. Jadi kita mindset kita yang harus benar-benar kita buat positif. Ya. Terkadang kan kita pernah, aku cinta nih sama dia, aku sayang sama barang ini gitu ya. Atau sama seseorang, aku mencintai dia, mati-matian aku mencintai dia. Tapi kenapa sih dia mengkhianati aku? Kenapa dia menipu aku? Atau kenapa barang yang aku miliki ini itu hilang, gak tahu kemana. Ya ternyata mungkin seseorang yang sudah menyakiti kita itu bukanlah terbaik untuk kamu. Atau barang yang kamu yang hilang, ternyata ada yang lebih baik lagi akan kamu miliki di saat kamu mengikhlaskan semua itu. Jadi misterinya itu ya kita harus ikhlas. Karena suatu saat nanti Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke? Jadi kita harus benar-benar merubah mindset kita terhadap apa yang terjadi pada kita. Walaupun ya kamu itu diberikan bermasalah, ya maksudnya itu diberikan masalah bertubi-tubi, dan masalah itu tidak pernah berakhir. Mungkin selesai masalah satu, datang lagi masalah berikutnya, dan terjadi seperti itu terus menerus. Mungkin sepanjang tahun 2024 kamu ngerasakan hal itu. Ternyata itulah misterinya. Kenapa kamu diberikan kekecewaan, kesedihan, penderitaan, kegagalan, kehilangan, ya. Ternyata kamu itu seperti dilindungi, dan kamu itu akan baru menyadari bahwasanya aku ini orang yang kuat. Karena kamu selalu bisa bertahan di setiap kondisi, dan kamu selalu menemukan solusi. Ya, dan ternyata kamu setelah terjadi hal seperti itu selalu menemukan hal-hal yang membuat kamu ngerasa ajaib banget gitu loh. Dan bahkan kamu kaget, kok bisa ini tiba-tiba muncul ke hadapan aku. Ya, karena di saat itu, ya mungkin di saat di tahun-tahun sebelumnya kamu ngerasakan kegagalan dan kesedihan itu, kamu ikhlas menerimanya. Kamu berpikir, ini skenario Tuhan yang harus aku jalani dengan sebaik mungkin. Agar apa?
agar hidup aku akan jauh lebih baik ke depannya. Karena kamu punya keyakinan, ya, Tuhan memberikan cobaan kepada kita itu karena kita mampu. Tidak ada Tuhan memberikan kita ya di atas kemampuan kita, ya. Jadi Tuhan itu baik sebenarnya sama kita. Hanya terkadang juga ada di saat kita mungkin memiliki masalah. Nah, di situ akhirnya kamu merasakan, oh, ternyata Tuhan nyentil aku. Ternyata Tuhan mengingatkan aku. Selama ini aku itu lalai mungkin dalam menjalankan tanggung jawab, tugas-tugas aku sebagai mungkin pimpinan, tugas-tugas aku sebagai karyawan, atau tugas aku sebagai suami, sebagai istri gitu loh. Kamu lalai. Kamu hanya sibuk dengan diri kamu sendiri. Namun akhirnya Tuhan menyentil kamu dengan mungkin kamu kehilangan seseorang, atau kamu ngerasa sedih, kamu kecewa, disakiti, ya. Di situ kamu menyadari, oh ternyata aku salah selama ini. Kamu mencoba untuk introspeksi diri, ya. Dan itulah menjadi misteri dalam hidup kamu. Kamu selalu berusaha sepositif mungkin dan akhirnya kamu menemukan solusi. Nah, jauh lebih baik lagi ke depannya, akhirnya kamu menjadi seorang yang benar-benar bisa diandalkan di sini. Oke, banyak hal-hal ajaib dan kamu di sini akan bisa menjadi seorang pemimpin yang sangat disayangi oleh bawahan kamu, atau kamu seorang pemimpin di dalam rumah tangga yang akan sangat disayangi oleh anak-anak, oleh pasangan kamu, begitu loh. Jadi ada hikmahnya di sini ya. Kamu itu akhirnya ya menjadi versi yang terbaik. Kamu bertransformasi. Kamu selalu berpikir positif setiap apa yang terjadi. Misalnya ya aku tadinya mungkin kehilangan uang nih 100.000. Ya ternyata ya mungkin kemarin ada yang mau pinjam uang tapi aku nggak kasih, atau ada yang minta sedekah tapi aku nggak beri gitu loh. Ternyata aku salah, seharusnya aku harus beri dong. Nah sehingga akhirnya Tuhan ya membuat kita kehilangan 100.000 gitu ya. Intinya kita mencoba untuk berpikir positif, apa yang salahnya dari aku. Jadi setiap ada permasalahan, setiap ada kejadian ya, kita harus flashback ke belakang. Kita harus berpikir positif, kita harus introspeksi apa nih yang salah. Nah sehingga itu nantinya akan jadi misteri bagi kita, ya. Karena aku juga pernah mengalami hal itu. Aku kehilangan ini, kehilangan itu. Apa ya? Ternyata ya mungkin ada apa ya, kesalahan aku. Mungkin aku berdosa, aku bersalah sama teman, bersalah kepada saudara atau kepada pasangan, begitu ya. Ada seperti itu. Kita merasakan hal itu. Itulah misteri dalam hidup kita ya. Di sini ada The Chariot. Nah, akhirnya aku ngelihat kamu akan bisa mengontrol diri kamu. Kamu akan bisa mengontrol tindakan kamu, emosi kamu, pikiran kamu. Karena setiap masalah yang ada itu kamu jadikan sebagai pembelajaran yang begitu berharga, guru yang begitu berharga, ya. Membuat hidup kamu itu jauh lebih baik saat ini. Jadi sebentar lagi, ya kamu akan merasakan banyak keajaiban-keajaiban yang akan kamu miliki di sini. Yang tadinya mungkin kamu punya banyak hutang, ya, hutang sana sini gitu ya. Akhirnya kamu berpikir, kenapa ya aku punya banyak hutang? Ataukah ya apakah aku bersalah sama siapa, ataukah aku punya dosa apa? Mungkin kita bisa bertobat, memperbaiki diri, mempertebal iman kita, keyakinan kita. Akhirnya kamu bisa mengontrol semuanya. Ya akhirnya perlahan-lahan, angsur diangsur gitu, hutang kamu akan berakhir gitu loh, akan lunas di sini. Bisa, semuanya bisa kita atur. Ya intinya tentang diri kita yang harus kita perbaiki dulu. Namanya kita manusia kan tidak pernah sempurna ya. Tapi kita bisa membuat diri kita itu mendekati sempurna. Oke. Di sini ada pack of one. Kamu mulai melakukan sebuah tindakan-tindakan, fokus kepada apa yang harus kamu lakukan, ya. Intinya kamu sudah punya tujuan nih. Kamu sudah memahami, oh kenapa ya aku dulu diberikan kesedihan, aku ditemukan dengan orang-orang toksik ya. Ternyata mungkin Tuhan sayang sama aku, agar aku jauh dari mereka, dan hidup aku akan jauh lebih baik. Nah mulailah kamu fokus untuk melakukan hal-hal yang positif. Mungkin saat kamu tahu nih ini orangnya toksik, kamu membatasi diri, kamu menjauh dari mereka. Atau bisa kamu tetap baik sama mereka, tapi kamu mungkin akan mengurangi interaksi dengan mereka, begitu ya. Jadi aku ngelihat di sini kamu akan mulai fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kamu di sini. Oke. Nah di sini ada Ace of Cup. Tentang sebuah cinta, aku ngelihat ya,
Dimana mungkin kamu yang tadinya single, atau kamu lagi bermasalah dengan pasangan, atau lagi berkonflik, atau kamu merasa kehilangan seseorang, ditinggalin oleh orang yang kamu cintai. Jika kamu ikhlas, fokus kepada diri sendiri, kamu punya kesempatan untuk mendapatkan cinta itu lagi. Apakah ini cinta baru bagi kamu yang single? Bagi kamu yang sudah ditinggalkan, kalau tidak ada kesempatan lagi untuk diperbaiki, arti kata kamu punya kesempatan bertemu dengan orang yang baru. Ya, jika kamu sudah punya pasangan dan berkonflik, nah itu biasa. Jika bisa diperbaiki lagi, ini ada kesempatan untuk diperbaiki. Arti kata ada kesempatan dalam sebuah cinta untuk kamu rasakan kebahagiaannya. Oke, nah jadi ini. Jadi teman-temanku, aku ngelihat di sini akan ada hadir cinta ke dalam hidup kamu. Mungkin sebentar lagi atau dalam waktu dekat, ini juga akan menjadi misteri. Di mana di saat kamu tidak mencari, di saat kamu tidak memikirkan cinta, cinta itu datang dengan sendirinya. Inilah misteri. Karena ya mungkin dengan diamnya kamu, dengan tenangnya kamu juga berdoa dalam hati, meminta kepada Tuhan dimudahkan jalannya untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata benar, kamu dimudahkan jalannya untuk bertemu dengan seseorang yang kamu harapkan. Oke. Nah, di sini juga ada Knight of Swords. Nah, kamu akan benar-benar berhati-hati dalam memikirkan apa yang akan kamu lakukan di sini. Mungkin terhadap pekerjaan mungkin, atau cinta. Karena kan kamu sudah pernah mengalami hal-hal yang mungkin tidak kamu inginkan di masa lalu. Pekerjaan kamu yang hancur, bisnisnya kamu yang kandas, ya, hubungan kamu yang benar-benar berakhir. Nah, di sini kamu mulai berhati-hati mungkin dalam memilih, dalam bertindak, dalam bertutur kata. Jangan sampai mungkin kamu menyakiti orang lain. Jangan sampai kamu menyinggung perasaan orang lain begitu. Ya, karena ini juga kuncinya. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan juga dari semua orang. Karena kutub tua itu akan ada. Oke. Nah, di sini ada Queen of Wands. Aku ngelihat beberapa dari kamu itu akan memiliki, memiliki sebuah talenta. Dan kamu awalnya memang tidak menyadari, tapi pada akhirnya, kok bisa ya aku melakukan ini? Kok aku bisa begini? Kok aku bisa begitu ya? Ternyata itulah, ya, Tuhan berikan kepada kamu kelebihan, multi talentanya kamu, karismanya kamu, bersinarnya kamu, ya. Dan semua itu kamu dapatkan karena apa? Karena keadilan yang kamu dapatkan dari penderitaan-penderitaan kamu di masa lalu, atau kebaikan-kebaikan kamu di masa lalu, keikhlasan kamu. Akhirnya Tuhan memberikan kamu, memunculkan, ya, talenta kamu di sini, atau kreativitas kamu itu akhirnya muncul gitu loh. Dan itu akan membuat perubahan dalam hidup kamu. Ya, jadi benar-benar di sini sebuah misteri hidup itu akan kamu dapatkan asal kamu benar-benar ikhlas menjalankan dan selalu berpikir positif, dan tentunya selalu berdoa dan usaha, ya. Kita coba lihat dari orakel. Bagaimanakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Ya. Spiritual abundance. Nah, kamu mulai meningkatkan energi spiritualnya kamu. Karena dengan spiritualnya kamu akan berkelimpahan. Karena pasti ada campur tangan Tuhan. Bukan pasti ada, memang pasti ada. Memang ada gitu. Memang campur tangan Tuhan lah yang membuat kita bisa bangkit, bisa sukses, bisa berkelimpahan. Makanya kamu mencoba untuk meningkatkan spiritualnya kamu. Kamu mulai rutin beribadah, melakukan hal yang positif, kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Kamu akan berterima kasih kepada malaikat atau Tuhan atas harapan-harapan kamu yang benar-benar terwujud di sini. Ya, dan semua itu karena apa? Karena hal-hal positif yang selalu kamu tunjukkan. Ya. Oke. Di sini ada honor your beauty. Wah, luar biasa. Kamu benar-benar menjadi seseorang yang sangat cantik. Kamu punya kecantikan yang cukup luar biasa, itu dari dalam diri kamu, bukan hanya dari wajah saja gitu loh. Jika kamu perempuan, ya, jika kamu laki-laki, kamu itu termasuk seseorang yang ganteng, handsome, punya tanggung jawab, ya. Kamu orang yang ramah, baik gitu loh.
Intinya kecantikan kamu ini benar-benar karena perbuatan kamu, karena tindakan kamu, karena sikapnya kamu juga, ya. Begitu. Ada peace and harmony, kedamaian akan kamu dapatkan di sini. Jadi terkadang hidup kita itu benar-benar tidak akan selalu mulus, ya. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Terkadang itu pepatah mengatakan. Jadi tidak akan selamanya hidup kita itu ya mulus jalannya, pasti berlika-liku. Ternyata ada hikmah di balik lika-liku itu membuat diri kita itu makin bangkit, makin bersinar, makin kuat, ya. Oke, live your joy, ya. Hidup kamu akan benar-benar bahagia di sini, luar biasa, dan waktu dekat ini akan kamu miliki. Jadi ini sebenarnya misteri yang akan kamu dapatkan dari kekecewaan kamu di saat kamu ikhlas menjalankan, ya, menerima keadaan, berdamai dengan keadaan, maka kebahagiaan akan kamu dapatkan, kedamaian akan kamu dapatkan. Ya, apalagi di sini kamu hanya fokus kepada apa yang kau pikirkan, fokus your mind, ya. Karena dengan begitu, dari pikiran kamu itu terkadang dituntun oleh intuisi kamu, oleh spiritualnya kamu juga. Dan akhirnya kamu bisa mencapai di titik ini saat ini. Saat ini mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah bahagia, sudah senang, sudah sukses, sudah, ya. Tapi kamu jangan lengah, kamu jangan merasa puas. Kamu tetap mempertahankan ini semua. Ya, dengan cara apa? Selalu lakukan hal positif, ibadah kamu harus selalu, ya, selalu rutinkan gitu, ya. Tingkatkan lagi, mungkin berbaginya gitu. Sehingga akhirnya kita selalu dijaga. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.